Aku nggak habis pikir lah dengan mentality segelintir orang-orang sebangsa dengan aku ya. Berguna nggak untuk rakyat-rakyat di bawah? Diperbodohkan. Ada rakyat Malaysia ini meroyan, marah, menuduh Indonesia. Mobil buatan Indonesia yang laris di mancanegara, Mitsubishi, Spandar, Suzuki R3. Kanan yang dikira asli Indonesia, tapi ternyata bukan. Hai selamat berhari raya. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini ya. Oke, nah yang Sari perhati ya dari selama Sari tinggal di Malaysia ini, dari membuat konten ya, orang-orang Malaysia ini sifatnya itu mereka kalau ada sesuatu yang membanggakan, pencapaian orang Malaysia ataupun negara ini juga, mereka tak sangat terlalu berbangga-bangganya itu berlebihan ya, sampai menjatuhkan negara lain. Nah, mereka bangga, bukan tak bangga kan, tapi tak ada yang terlebih-lebih ya kan, over. Lihat mereka di sini ya, cukup mensyukuri, alhamdulillah katanya macam itu. Nah, itu ya, Sari lihat sederhana sangat gitu ya. Saya lihat itu sangat-sangat wow, sederhana, macam ini seumpamanya padi ya. Padi semakin berisi semakin menunduk. Mereka di sini bersyukur diam-diam, tak adalah berkuar-kuar macam satu negara mereka bagi tak. So, mari kita dulu dengarkan pernyataan daripada wanita Indonesia ini. Oke, so langsung saja. Kadang ya aku nggak habis pikir lah dengan mentality segelintir orang-orang sebangsa dengan aku ya, yang bangga dengan kekuatan militer Indonesia nomor urutan 13 di dunia, bangga dengan besarnya negara Indonesia. Tapi mereka adakah berpikir ya, itu semua berguna nggak untuk rakyat-rakyat di bawah? Apakah mereka ada berpikir ya, keadaan negara kita sekarang, bagaimana lapangan pekerjaan di negara kita ya, bagaimana UMR di negara kita, bagaimana koruptor di Indonesia itu merajalela, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, pejabat semakin makmur ya, rakyat semakin tertindas. Ada mereka pikir ke situ? Enggak. Yang mereka lihat itu ya, berita-berita, wow, negara Indonesia perkembangan ekonominya ya, kekuatan militernya nomor 13 di dunia. Janganlah ya, selalu diperbodohkan. Ingat tak Menteri Pariwisata Indonesia ketika membuat promosi pelancongan di Indonesia, mereka menggunakan background negara Malaysia. Oh ya, tahu tuh. KLCC-nya, menara apanya diletak di pelancongan Indonesia. Ada rakyat Malaysia ini meroyan, marah, menuduh Indonesia klaim kepunyaan mereka. Nggak ada rakyatnya itu marah-marah ya. Tapi di saat rakyat Malaysia melestarikan budaya leluhur mereka seperti reog, kuda kepang, wow. Rakyat-rakyat Indonesia semua menuduh ya, negara Malaysia ini kaki klaim, mengklaim kebudayaan Indonesia, mengklaim batik Indonesia, mengklaim rendangnya, makanan ya. Coba lihat yang dilakukan Menteri Pariwisata Indonesia ya, melakukan promosi pelancongan menggunakan background negara Malaysia. Tapi rakyat Malaysia rileks ya, mereka nggak kepanasan, nggak meroyan, nggak menuduh negara kita, mengklaim. Itulah bezanya mentality Indonesia dan mentality Malaysia. Nah, memang itu tadi Sari mau katakan ya, kalau Malaysia apapun yang terjadi ya, mereka itu steady, paham tak? Macam itu, tak adalah sampai meroyan ya, kalau misalnya sesuatu yang terjadi, misalnya tadi contohnya yang dikatakan kakak ini itu
pariwisata itu hari pernah juga Sari bahas kan, Menteri Pariwisata itu membuat background KLCC ya, Malaysia Kuala Lumpur gitu ya. Tapi orang Malaysia di sini ya biasa saja menganggapnya ya. Tadalah langsung wah marah ya, baling telur dan segala macam. Seandainya Malaysia yang berbuat sedemikian ya, contohnya misalnya, wow, apa yang terjadi? Oh, mengerikan ya, meroyan pula daripada pihak sebelah sana lah mengatakan Malaysia klaim ini, klaim itu, klaim katanya gitu ya. Apa-apa yang di pikirannya ingat Malaysia mengklaim lah itu. Padahal itulah ya, kita tahu sendiri. Kakak ini bicarakan tentang mentality ya. Kalau Sari lihat ya, perbezaan, saya bukan membandingkan, tapi saya mau bersuara saja ya. Orang Malaysia ini ibaratnya itu pemikirannya itu sudah dewasa dan matang ya. Bezanya kalau dari sana itu macam berpikirannya itu macam bocil-bocil semua, macam budak-budak semua. Apa-apa dicakapnya klaim lah ya, tak ada kata lain. Nah, itu saja yang mereka lontarkan. Oke teman-teman, nah kita beralih kepada ke topik lainnya. Tadi tentang klaim-klaiman lah ya. Ternyata kita pikir makanan-makanan ini itu makanan-makanan ya asal Indonesia, orang Indonesia yang ciptakan. Ternyata makanan ini itu terinspirasi daripada luar negara ya. Padahal orang Indonesia pikir, sudah mati-mati kita pikir itu daripada Indonesia, ternyata daripada luar negara. Nah, inspirasi dan semuanya lah ya. Nah, akhirnya dibawa, diserap kepada cita rasa Indonesia. Oke, kira-kira apa itu? Langsung saja kita tonton. Jom. Makanan yang dikira asli Indonesia, tapi ternyata bukan. Part 2. Kolak itu makanan khas bulan puasa di Indonesia kan? Tapi lo tahu nggak sih, aslinya itu ternyata bukan dari Indonesia guys. Yuk kita bahas makanan yang sebenarnya impor, tapi udah kita anggap lokal selama ini. Yang pertama itu kolak. Kolak ini masih sering dianggap makanan khas Indonesia. Tapi sebenarnya ini tuh adaptasi dari makanan Timur Tengah dan juga India. Di Arab ada makanan manis yang mirip kolak yang dibuat dari kurma dan juga santan. Orang-orang Arab yang dulu berdagang datang ke Nusantara lah yang dulu ngenalin konsep makanan ini ke kita. Yang kedua itu ada perkedel. Perkedel itu sebenarnya anak dari frikadeler, makanan khas dari Belanda. Bedanya di Belanda frikadeler ini dibuat dari daging cincang, sedangkan di Indonesia kita lebih seringnya pakai kentang guys. Yang ketiga itu ada kue cubit. Kue cubit yang sering kita makan itu ternyata terinspirasi dari Poffertjes, pancake mini dari Belanda. Tapi di Indonesia kita bikin versi yang lebih simpel dengan topping coklat dan juga keju. Yang keempat itu rujak. Rujak yang kita kenal ternyata punya banyak versinya di dunia. Di India ada yang namanya chaat. Di Malaysia ada yang namanya rojak. Konsep mencampur buah dan bumbu ini sebenarnya udah ada sejak zaman perdagangan rempah-rempah di dunia. Dan yang kelima itu adalah serabi. Serabi ternyata punya saudara kembar di Thailand yang disebut dengan kanom krok. Mirip banget kan? Konsep kue tepung beras ini berkembang di berbagai negara di Asia. Gak nyangka kan? Makanan yang udah jadi bagian dari budaya kita itu ternyata punya sejarah panjang dari luar negeri. Komen makanan favorit lo di sini. Dan jangan lupa follow biar gak ketinggal video-video sejarah seru lainnya. Mobil buatan Indonesia yang laris di mancanegara. Ini Mitsui punya. Daihatsu Grand Max, Daihatsu. Buatan Mitsubishi, Spandar, Mitsubishi ya. Suzuki R3, Toyota Kijang, Walau dari mana pula Toyota ini buatan Indonesia? Suzuki Kering. Mobil lain yang laris di mancanegara apalagi nih? Guys, itu tadi ya katanya makanan-makanan yang dianggap daripada Indonesia ya. Memang, aduh kalau makanan ini kan di negara lain pun ada juga sebenarnya ya. Ternyata tadi itu sudah dikatakannya itu banyak yang terinspirasi juga daripada luar-luar negara dulu. Terlebih dahulu baru diserap kepada Indonesia, disesuaikan dengan cita rasa Indonesia ya. Oke, nah soal makanan inilah ya. Banyak juga tadi juga dia ada petik juga tentang di Malaysia itu rojak ya.
Kalau kita sana rujak, jangan salah lagi nih nanti ya. Dicakapkan pula Malaysia pula yang klaim nanti. Padahal kan di luar negara lainnya pun selain Malaysia pun banyak juga tahu makanan-makanan itu. Tapi ya Malaysia lagi yang kena lagi karena tadi tuh juga dia ambil juga dia tweet juga ada Malaysianya tentang rojak. Banyak macam rendang ya. Rendang pun bukan hanya di Malaysia saja versi Malaysia. Di luar negara lainnya, di Thailand pun ada juga. Lagi di Singapura, di Brunei pun ada versi mereka yang berbeza. Tapi ya selalu Malaysia yang dikenakan, disalahkan lagi kan. Kalau untuk makanan ini ya, ini sehari rasa ya tak adalah berasal dari mana, berasal dari sini. Ini semuanya ya makanan, kita makan je gitu ya. Sari pun kadang pelik juga lah ya kan kepada orang-orang netizen selalu berkomentar ya makanan ini dari sini, makanan itu dari sini. Nah salah satunya lah ya yang menurut Sari tengok itu hari nasi goreng dan juga bakso yang sudah terkenal ya di Indonesia ya. Kita pikir itu adalah ya punyanya Indonesia, negara lain itu hanya mengklaim saja, padahal itu semuanya dari China ya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjutnya, kalian tengok saja video-video orang asal muasal bakso itu dulunya macam mana. Oke, video kedua katanya mobil buatan Indonesia yang laris di mancanegara ya. Wow, hebat betul ya. Padahal ini semuanya buatan Jepang ya. Tadi katanya Suzuki, Toyota, apalagi Mitsubishi, Daihatsu. Wow, hebat betul ya. Setahu Sari kalau Indonesia itu kita memang pure Indonesia itu adalah SMK kan. Jangan salah sangka ya. Itu hari pun ada juga Sari lihat salah seorang YouTuber yang mengatakan ya Toyota, kami punya Toyota katanya. Padahal di Indonesia itu hanya kilangnya saja ya. Tapi ini adalah jenama buatan luar, buatan Jepang. Oke, kita lanjut ya. Karena ini tadi mengenai makanan, kita lanjutkan lagi kepada ya kuliner gitu ya. Nah, Malaysia ini itu adalah salah satu surganya makanan. Kenapa dibilang macam itu ya? Disebabkan di sini tuh sudah boleh kalian jumpai berbagai jenis makanan, bukan hanya makanan daripada Malaysia saja, makanan daripada banyak negara. Lokalnya pun ada di sini, yang versi makanan Melayu, Chinese food, Indian food ya. Ada juga ya makanan yang dekat Sabah, Sarawak yang berbeza daripada luar. Thailand ke Indonesia pun boleh dijumpai di Malaysia, Timur Tengah sana dan banyak macam lah ya. Oke, langsung saja kita videonya. Malaysia ni syurga makanan jalanan. Tapi korang tahu tak 5 fakta gila ni? Nombor 5, roti canai kita pernah dinobatkan sebagai makanan jalanan terbaik dunia oleh Taste Atlas. Bangga, kan? Nombor 4, nasi lemak pernah diiktiraf sebagai salah satu sarapan terbaik di dunia oleh Time Magazine. Nombor 3, char kway teow asalnya dari China, tapi versi Malaysia lebih pedas dan berlemak dengan tambahan udang dan kerang. Nombor 2, cendol kita pernah tersenarai dalam CNN's World's 50 Best Desserts. Nombor 1, teh tarik diiktiraf sebagai minuman kebangsaan Malaysia dan ada pertandingan teh tarik peringkat antarabangsa tau. Makanan Malaysia enak-enak banget katanya. Memanglah ya, that's why saya gemuk ya. Malaysia Ini orang-orang lagi bisa pada diam antri untuk makan nasi Hainam Cinweng ini. Jadi makanannya udah enak-enak sih. Kita juga ikutan antri. Dan di luar panas banget. Tapi karena ini enak jadi let's try. Oh ini yang versi halal ya, ikan KL. Saya ada pernah tengok. This is the famous chicken Hainam. The broth. Katanya makannya harus pakai ginger ini, tambahin ke mangkuk, terus jahenya dicampurin pakai sambal. Ada wifi? Kayaknya yang mie agak lebih lama deh sayang.
Ada cincau sama apa? Longan. Oh, sudah buat. Oh, sudah. Wah, sampai menari-nari dia ya. Saking sedapnya. Enak. Nyobain restoran viral Malaysia. Wadaw, antriannya. Sampai Sumatera nih ke antri. Apa nih kita mau makan? Nasi lemak. Kalau mau Nasi makan lemak. kena Bapak mau makan antri berlemak, dulu, udah berlemak juga, beratur. leher kau udah berlemak nih. Terus aja terus. Kata Bapak Grab tadi dia antri panjang tapi dia cepat karena ada 3 slot. Jadi kita buktikan saja ya. Ini tempat lah cukup jauh ya dari KLCC ya. 30 minit. Ini di Petaling Jaya. Udah mau dekat nih. Ada beberapa artikel. Oh, ini menunya nih. Oh, murah ya, cuma 12.000 ya. Nasi lemak 11.000. Oh, salah ya, ringgit ya. Oh, ini katanya favorit nih. Nasi lemak ayam goreng. 10 apa? Lontong. 11 apa? Oh, Singapura mie rebus, laksa lah. Signature samban. Ini sehari berapa duit nih omsetnya ya? Sehari bisa ratusan juta ini, sehari bisa 300 jutaan mungkin ya. Enak juga saya dapat Innova ya. Gue juga mau. Bob lihat Bob, nggak boleh tuh. Siapa mau kerja di tempat kayak gini? Acting buka laptop, asik. Ternyata. Oh, nasi, kacang, limau, tambahan pula tahu, kangkong, try ya. Sambalnya katanya enak. Nasi lemaknya enak kali. Wah, gila. Nasi lemaknya gila. Kayak nasi uduk tapi pakai pandan yang banyak. Ini belum ada nih di Indonesia nih. I try teh cincau ya. Harusnya nggak terlalu manis ya. Tapi nasi lemaknya sih the best ya. Aroma pandannya the best ya. Ayamnya besar ya. Wow, ini 97 ini. Gurihnya tuh nggak terlalu berminyak, jadinya nggak makte. Orang wajib coba ini, enak kali. Pandai dia cakap Melayu ya, korang-korang. Ayamnya enak banget. Nih dengan Malaysia terenak sejauh ini saya pernah di Malaysia tuh, gimana dia bisa menyediakan secepat itu ya. Orang nggak sampai, gua nggak sampai nunggu loh. Cuman ke ATM udah jadi semua makanan. Karena F&B itu bukan hanya punya resep yang bagus, tapi bisa menyajikan makanan itu sampai ke meja tanpa menunggu, rasa stabil, datang lagi rasa masih sama itu. Ini masih menunggu kari mie sama Singaporean mie ya. Oh, ini kuahnya kental gitu ya. Ini namanya Singaporean mie rebus ya. Ini kayak mie anu nih, mie kepiting nih. Kayak mie kangkung yang pernah gue makan. Kuahnya ebi ini harus pakai jeruk yang banyak ini. Coba ya tahunya ya. Nggak suka. Bau. Oh, tahunya tak suka dia. Gue beli kue manis juga. Telepon, dadar gulung, lapis. Telepon. Nah, lapis, balapis. Enak, balapis enak. Oke, sekian Village Park. Nasi lemak 9,7 dari 10 lah. Indonesia tak ada makanan seperti itu ya. Sedap betul. Tapi beberapa kue manis tidak enak baunya, busuk gila. The best recommended. Wajib coba. Bakmi loncat. Waduh, hari ini makan 2 kepiting Alaska. Alaska. Jadi kalau Kepiting satu Alaska kayaknya ya. tidak cukup. Iya, Saya udah lama ngiler. iya, Lihat abang punya video. Lihat, sering. Saya ajak teman mau makan Alaska kayak begini. Iya. Saya kemarin pergi ke di Johor Bahru. Bukan Johor Bahru apa? Di KL. Iya. Banyak. Harganya lumayan sana. Iya. Tapi di Di sini sini lebih nggak lumayan. Lebih murah. terjangkau, murah, Murah Terjangkau, sekali. ya. Murah. Oh, ini di Oke. Johor Murahnya ya. sekali. Saya tadi saya tanya ini paling terbesar ya. Ya. Ini namanya apa? Alaska King Crab, Alaska kepiting King Crab. Alaska. Oh, Iya. ya. Ini besarnya. saya tadi berapa dia saya kurang tahu. Ini 598 ringgit. Berapa kilo tadi ya? Ini sekitar sekilo 5, sekilo 6. Wah. Besar sekali. 590. Jadi ini di Jakarta boleh cecah 5 juta ya. Saya bukan Saya hanya ya. bukan 5 juta lagi. Ya. Kemarin saya makannya segini
sekecil gini Ya. 1.400.000. lebih murah di sini. Oh, tapi Cuma kecil. satu biji aja. Satu aja. Satu ya, tapi restoran yang mewah ya. Ya. Kalau Tapi mungkin di sini beda ya. Di sini beda. Ya mungkin abang ganteng kali ya, jualnya murah kali ya. Jual murah jadi semua orang mampir di sini ya. Ya, Oke, tadi tolong saya- masukkan semua saja, family dia. Oke, ini Ya. dari Surabaya. Ini hai dari namanya Maria. Maria dari Surabaya. Ya, Oke. saya biasa ngikut Ini minatnya dia. namanya Hengki. baik. Terima kasih. Hengki. Suaminya. Ya. Ini Ya. suaminya. Oh ini anaknya. Boleh masuk ke gambar anaknya. Ya. Ini istri saya. Ini istri hai. Ya, nih. Oke, hari ini kita mau lihat bakmi loncat makan bisa. Boleh. Oke, yuk kita mau Ayo lihat kita dia makan potong. semuanya. Ayo, Kita mau rame-rame. buat video bakmi. Ini saya begini abang ya. Ya, bakmi potong satu. Oh, ini. Ah, itu boleh. Ini apa keju ya? Ya, garlic, Garlic, buttermilk. ya? Ya. Halo. Nih. Ah. Matanya buka dulu. Matanya buka dulu. nampak. Ini istriku coba makan. Ya. Ini kita udah. Kita. Ya. Oh my god. Ayo man. Ayo. Ini sangat. Oke, ini lemaknya saya nak tahan nih. Oke, boleh potong dulu. Gini ya. Ya. Terima kasih ya sudi mampir jauh-jauh ya. Aduh, nak tahan nih. KL ya. Ya. Oh my god. Gede sekali ya. Ini sangat famous ya. Ini, Ini nasi langsung begini ya? lemak Ya, lobster. tadi bakmi lihat ramai tak? Itu orang Indonesia di sini. Banyak. Banyak, luar biasa ya. Saya pun panggil apa itu terperanjat ya. Terperanjat lihat pengunjung Indonesia ramai. Ramai banyak. Banyak orang Boleh bilang, tunjuk baginya. "Oh, Oke, ambil semuanya. Teman-teman nih. Ambil ini. semuanya. Oh my god, kalau makan ini, Anda tahu kalau saya lagi makan, nggak tahan nih, enggak. Abang, oh my god, ini mau. Ya, itu dia punya garlic. Ya, Eh, itu ini sambalnya, ya, sambalnya. sambalnya. Nih teman-temanku, yang sahabatku, Ya, memang ini dibukukan, Ya. tapi ini sangat-sangat segar. sangat segar ini. Biasa saya paling benci makan yang Ya. nggak segar. Ini benar-benar segar nih. Dan Ini lihat masih nempel. dagingnya also itu. Dagingnya pun itu lembut. Ya, Nih. terasa enak sekali ya. Coba nasi lemaknya dulu ya. Coba nasi lemaknya pula. Ini kita istimewa sebab ni datang dari Jakarta ni. Mau harus sama dengan sambalnya. Itu. Kalau pakai tangan. Pakai tangan harus ha. Oh my god. Okey. Bantuin saya panggil seluruh warga Jakarta, seluruh Indonesia mampir makan nasi lemak kepiting di sini. Teman-temanku dan sahabatku, Ya. saya hari ini makan sama abang ini yang punya onel, Ya. yang punya restoran. Ya. Tidak salah lagi. Ya. Anda datang di sini Johor Baru ya. Ya. Johor Baru, Paraska, termurah, segar, Ya. terenak. Baik. Kalau Anda sudah dunia bisa nonton saya seluruh Indonesia, datang di sini. Tadi banyak orang Kuntian, ini dari Ya. Itu dari boleh Indonesia. masuk dari Halo. Indonesia juga. Halo. Apa kabar? Ya. Ya, ini dari Indonesia, teman-teman. Ya. Saya nonton. Semua follower di sana itu daripada Medan. Ya, semua dari Indonesia. Kalau saya balik Malaysia kan, okey saya selalu tak puas hati tengok Malaysia punya avocado kecil je kan. Kita tengok sini Indonesia, kita orang Indonesia punya. Tengok sekejap. Tengok berapa besar dia. Besar korang, dia memang besar. Ini belum tua lagi. Ini muda lagi. Dia memang besar-besar tu. Dia memang besar-besar korang nak. Sampai lembek dia punya ni sebab dia berat. Dia tengah musim avocado. Cuma dia masih kecil-kecil lagi nampak. Masih kecil-kecil ni termasuk kecil-kecil korang. Termasuk kecil-kecil nampak. Tu dia besar. Ini saya punya pakcik punya rumah. So kalau bertamu dia memang akan duduk dekat situ lah. Dekat pondok macam tu. Saya nak tunjuk avocado punya buah tu besar. Sini memang banyak buahnya. Ini belum tua lagi. Kalau tua lagi lah. Ni rumah makcik saya. Rumah-rumah kampung guys, tapi nyaman gitu. Ni bunda saya. Ni abang semua. Shelin. Squirrel goes snacking live from Kuala Lumpur at the Petronas Towers. Check them out.
They are still the world's tallest twin towers. And we're here today with our new friends. We just did a tour with our friend Hakeem. Hakeem, from Guru smile. Walks. Woohoo! If you're in Kuala Lumpur, check out Hakeem on Guru Walks. He's amazing. It was an amazing tour. And we have our friends from Toronto and Colorado and London, soon to be Bristol. And today we are trying this snack. They are biscuits that are a savory shallot flavor. So let's give them a try. Go to the food court. Over there. Kind of dry, So go to the trees. but flaky, pastry, a delicious sort of oniony flavor. On a scale of 1 to 10, what would you give those? 8.5. Well, 8.5. because we're gonna eat food during the night tour, so 8. yeah. Nine. Easy. 9. Let's get that. 8. I agree. I'm going to go 8.5 on this one. They're absolutely delicious. Oh, I'm sorry. And we all liked them, and we loved our tour with Hakeem. Like and follow, and we'll see you tomorrow. Thanks, guys.